One Kawan TV1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara, kita siang hari ini akan membahas persoalan korupsi. Kita tahu bahwa korupsi itu sudah sangat memporak-porandakan negeri kita, membuat kemiskinan, kesenjangan, dan korupsi itu memang sudah sangat membudaya di Indonesia, dan bahkan dianggap sesuatu hal yang biasa. Orang yang melakukan korupsi juga tidak ada merasa malu, bahkan keluar dari penjara pun ingin disambut. Ini nampaknya yang menjadi masyarakat menjadi rasa kecewa. Bukan tidak pernah masyarakat itu melakukan demo, protes, saya kira berulang-ulang, tetapi nampaknya ini seperti kayak ada momentumnya saat penguasa menangkap menterinya sendiri, dan ini yang nampaknya diharapkan mulai ada kebangkitan. Pada siang hari ini kita menghadirkan pembicara, bukan pembicara biasanya, pembicara pejuang semua ini. Ada Bapak Letjen Marinir Purnawirawan Soeharto, mantan Irjen Hankam, Profesor Dr. Antoni Budiawan dari PEPS, dan Bapak Dr. Anton Permana, aktivis kami, dan tentu ada Bapak Dr. Marwan Batubara, dan moderator saya sendiri, Mursalin dari CSIL. Kita ingin membahas ini tentu bukan hanya sekedar diskusi biasa. Kita mengharapkan ada semacam rekomendasi apa yang harus dilakukan. Tentu tidak mengusulkan cara-cara ini kepada rezim yang ada, karena nampaknya rezim ini bagian dari masalah untuk korupsi itu sendiri. Jadi masyarakat memang harus mencarikan jalan keluar untuk segera dilakukan tindakan-tindakan. Untuk itu kami mohon nanti kita ini dibantu sama teman-teman dari UI Watch, Bang Edi Channel, Mimbartub, Salwa Media, Oligarki, Ekonomi Politik, Ibrahim Aji, IDC, Suara Keadilan, dan Opung Official Channel. Semoga diskusi ini akan berlanjut, dan memang tentu ini masih tahap awal, dan kami mohon mungkin untuk Bapak Letjen Soeharto untuk berbicara dahulu, mungkin bisa memberikan gambaran atau potret sejauh mana sih korupsi yang ada di Indonesia. Saya persilakan Bapak Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan ajakan dari adik-adik, karena saya sebetulnya sudah cukup tua mungkin, tapi sampai akhir hayat mungkin ya dengan situasi seperti ini akan saya wakafkan seluruh kisah hidup ini untuk Republik dan untuk anak cucu kita. Dari judul sangat concern saya dengan ini, Indonesia darat korupsi, Jokowi bertanggung jawab. Saya kira ini bukan hoax, tapi ini adalah, kalau menurut saya, ini adalah ujaran kebenaran. Dan ini ujaran kebenaran tidak bisa mungkin dihantam oleh ITE atau apa segala macam, tidak, karena ini ujaran kebenaran. Kemarin lusa saya diajak berbicara tentang judicial review untuk apa, Inpres dan Perpres apa dari Inpres dan Perpres yang ditimbulkan oleh Jokowi. Saya melihat ini bagian daripada apa ya,
kesombongan yang tidak bisa kita ukur. Sangat-sangat arogan. Bagaimana bisa Impres ini atau Perpres ini keluar dan hanya menaungi korban 1965. Tidak. Tapi saya ingin pertanyakan bagaimana korban yang terjadi tahun 48 di Madiun, ataupun korban Ngawi, yaitu rombongan Gubernur Suryo dengan 102 pengikutnya, dibantai habis oleh PKI. Ini yang harus kita pertimbangkan. Inilah yang saya sampaikan ini adalah ini bagian daripada arogansi kekuasaan. Nah, saya ingin berangkat mungkin dengan judul tadi, Jokowi bertanggung jawab untuk darurat korupsi di Indonesia. Betul, karena darurat korupsi di Indonesia ini sudah menyeluruh. Kalau boleh saya katakan, mungkin orang-orang yang sekolah yang sudah pernah belajar di Lemhanas tahu itu. Pancagatra atau berapa itu, 8 gatra istilahnya. Kecuali kalau mereka yang nggak sekolah di sana, di Jokowi, makanya dia nggak tahu, dia langgar saja itu, bilang gitu. Kita mulai lihat dari ideologi pun sudah mulai dilanggar. Politik dilanggar, Undang-Undang Dasar 45 dilanggar dengan amandemen. Dan inilah yang sekarang dipakai referensi untuk segala macam perbuatan melalui Undang-Undang Dasar tahun 2002. Dengan Undang-Undang Dasar itu semuanya bisa dibenarkan. Belum lagi kalau kita bicara masalah politik. Saya tidak tahu politik, tidak tahu hukum. Di situ digambarkan bagaimana hukum itu dilanggar seenaknya dengan adanya Impres dan Perpres yang mewajibkan seluruh kementerian, seluruh instansi pemerintah untuk melindungi korban itu. Nah, korban ini siapa? Kalau kita lindungi semua, ini kan sama dengan melindungi satu hal, yaitu korbannya PKI. Ini landasan saya pada waktu saya bergerak di pada waktu di Kalibata. Saya ingin menyambangi makam para pahlawan kita, pahlawan revolusi. Enggak boleh. Saya nggak ngerti, enggak boleh. Terus saya ke Jogja. Saya ingin menyambangi makam Pak Dirman. Sampai dengan pagi itu sudah siap upacara segala macam. Begitu didengar siapa ini? Dengan Jenderal Marini Soeharto. Enggak boleh. Makam digembok. Untuk mana saya itu terus terang dari Parti Forum Anti Komunis Indonesia itu nggak kurang akal. Telah disiapkan. Dia lompat pagar, bawa bunganya, ditaruh di kanan. Apa alasan saya nggak boleh ke makam Panglima besar saya itu? Apa? Ini yang saya nggak bisa mengerti. Bahkan sekarang ini kalau kita lihat, saya juga dengar kemana dia Pak Anton Permana, masalah pelanggaran politik, pelanggaran ekonomi, belum lagi nanti dari Pak Marwan, itu sangat masif sudah. Bahkan saya punya kesimpulan, kalau ini terjadi pada tahun 98, saya 98 PH pelaku, saya Komandan Marinir, ini sudah habis, sudah meletus. Tapi saya nggak tahu bagaimana kok ini bisa nggak meletus. Meletus. Demi Allah, saya berharap ini meletus.
Tidak ada obatnya lagi kalau tidak meletus. Harus meletus. Terserah mau dinilai apa saja. Nah, ini tidak meletus. Secara politik sudah dikebiri, secara ekonomi sudah dikebiri, terus secara sosial politik, sosial budaya dikebiri, pertahanan juga dikebiri. Beberapa waktu yang lalu, pada waktu di Hotel Sopyan maupun di tempat ini juga, saya berbicara masalah Papua. Papua itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai kalau kita tidak merubah dasar. Papua itu bukan KKB. Saya ulangi lagi, KKB, bukan KKB. Bukan kelompok kriminal bersenjata, tidak. Dia sudah punya presiden sendiri, punya panglima sendiri, punya senjata sendiri, punya bendera sendiri, punya lagu pembelaan sendiri. Kok kelompok kriminal? Bukan. Itu adalah organisasi Papua Merdeka. Kalau kita sudah bicara masalah organisasi Papua Merdeka, itu adalah porsi daripada TNI. Saya ulangi lagi, porsi TNI, bukan porsi polisi. Kalau dijadikan KKB, itu menjadi porsi polisian. Yakin saya, hakul yakin saya, sampai negara ini kiamat tidak akan selesai. Kenapa? Karena ada maksud tertentu di balik itu. Kalau tidak terselesaikan KKB, anggarannya itu kan mengalir terus. Dari tahun ke tahun mengalir terus anggarannya. Kemana mengalir? Ya ke polisi, saya bilang. Jadi nanti itu dibuat seperti apa? Seperti operasi lilin, operasi ketupat, dan lain-lain sebagainya. Itu bagian daripada kenikmatan. Tidak. Kalau saya panglima, enggak, serahkan pada saya. Pergi semua. Pergi semua. Saya selesaikan. Kalau tidak selesai, gantung. Itu saja. Kenapa? Karena di situ harus ada niat kita untuk membuat kedaulatan kita ini bulat. Dan jangan dikomersialkan istilah KKB, harusnya OPM menjadi KKB, itu dikomersialkan. Percaya saya, terserah. Kalau orang bilang Pak Harto itu suuzon, nggak apa-apa. Apa di dalam undang-undang ada orang suuzon itu dihukum? Enggak. Boleh aja suuzon. Kalau salah terserah, saya mendukung dan apa. Tapi itu sudah tidak benar. Coba ABRI datang dalam 3 kelompok di sana di tengah hutan. Kok tahu diserang? Kan nggak mungkin. Kenapa? Salah kita umumkan. Berangkat ke sana pasukan kita 3 habis. Kenapa saya katakan habis? Satelit Amerika itu jangankan orang dalam 3 kelompok itu tahu. Enggak. Nomor mobil kita jalan pun Amerika tahu. Dan Amerika berkepentingan untuk itu, untuk Papua. Terus siapa lagi berkepentingan? Cina berkepentingan. Di sana tuh perusahaan mereka, baik yang gelap maupun terang sudah ada di sana. Mau bicara siapa lagi? Polisi, jelas dia berkepentingan. Kepentingan apa? Supaya tetap KKB. Terus Australia juga berkepentingan. Dia menginginkan juga Papua Barat, Papua Timur ini, karena di barat dia sudah tidak ada apa-apanya. Di Pulau Bougainville itu sudah habis. Batu bara kayak apa sudah habis, dia perlu di sini. Nah, terus siapa lagi selain dia? Ya jelas selain dia punya kepentingan, karena yang ditahan itu adalah warga negara dia. Jangan-jangan justru pilot yang ditahan itu punya alat komunikasi untuk ngasih tahu ke saat keluar. Jadi siapa lagi? Lawan kita 5. Satu lagi siapa? Papua Nugini.
Papua Nugini itu juga berkepentingan Papua kita itu masuk, entah nanti di bawah Australia, entah apa, supaya mereka juga bisa makan. Itu aja. Nah akhirnya saya katakan, saya lakukan ini, dan setiap ada operasi, gerakan operasi, jangan sampai diumumkan. Begitu diumumkan, besok anak kita habis ditangkap, dihajar gitu. Saya punya pengalaman bikin itu. Kalau saya operasi tanpa operasinya senyap, tidak pernah ada korban anak buah, korban mereka. Tapi begitu dikasih tahu, oh ini ada jagung bantuan dari pemerintah, supaya diambil itu. Besoknya anak buah saya kena berapa? Itu juga begitu kan. Jadi di sini anggaplah ini kemarahan, ya memang saya marah. Urusan. Tidak enak kita. Oleh karenanya nanti, karena ini korupsi ini sudah masuk pada korupsi Polexos Butmil agama masuk di sini. Maka saya terus terang secara detail saya yakin adik-adik saya dia akan membeberkan seperti apa. Mungkin tadi saya beberkan tentang masalah yang berkaitan dengan kedaulatan, masalah dengan porsi TNI. Tapi nanti saya yakin kita akan mendengarkan bagaimana korupsi di politik, bagaimana korupsi di ekonomi. Kemarin yang di Kempang itu kan korupsi apa tuh? BTS apa-apa. Ada yang lebih besar dari itu, korupsi yang sembunyi kok. Begitu juga korupsi bidang sosial budaya dan lain-lain. Ada semua. Nanti akan dibuka sama rekan kita berbincang untuk membuka itu. Agar supaya tahu Republik ini sudah sulit didandani. Bahkan tadi sebelum berangkat saya membaca itu di WA, ternyata anak-anaknya ID. Apa artinya ini? Mereka bertahap, bertahap. Ada lagi yang menghendaki partai bertahap supaya Pancasila berubah jadi Trisila menjadi Ekasila. Kalau Ekasila, jadi nanti terus Ekasila itu dimanfaatkan. Ekasila itu siapa sih? Gotong royong? Bukan. Jangan Ekasila itu jadi komunis. Habis Republik ini. Habis Republik ini. Jadi komunis. Waduh. Karena saya juga dengar juga anaknya Aidit ngomong gitu. Padahal negara kita negara agamis. 87% Islam. Sisanya non-Islam tapi beragama. Yang ateis berapa puluh orang itu yang sisa-sisa. Nah, tidak. Mari kita sekarang bergabung jadi warga negara yang betul-betul agamis. Nah, inilah pesan saya. Satu lagi yang ingin saya sampaikan. Sulit keadaan ini akan menjadi baik kalau saya lihat dari pencalonan yang ada sekarang. 3 calon. Boleh dikatakan nuansanya sangat kental dengan apa yang kita sebut sebetulnya petugas politik. Petugas partai. Bagaimana bisa negara begini besar dipimpin oleh petugas partai? Ya otaknya hanya untuk partai. Padahal negara 278 sampai 280 juta manusia ini tidak bisa dipimpin oleh petugas partai. Harus dipimpin oleh negarawan. Jadi kalau dipimpin oleh petugas partai, otaknya hanya untuk partainya ini. Apa partainya itu bisa menyelesaikan? Partai apa yang bisa menyelesaikan negara? Apa? PDIP? Enggak bisa. Wawasan dia juga enggak lengkap kok. Apa Bu Megawati bisa menyelesaikan? Enggak. Tidak bisa menyelesaikan itu. Dia bukan negarawan. Kalau ingin melihat siapa negarawan, dilihat dari rekam jejak dia.
Rekam jejak yang paling bisa kita lihat adalah dari pendidikan. Dari 3 itu yang pendidikan yang ada Lemhanas itu cuma 1. Cuma 1. 2 nggak ada. Makanya kalau saya lihat, kalau orang Jawa bilang blegernya, human bearing-nya nggak ada. Kelihatan sebagai pemimpin. Udah. Jadi kita harus lihat juga rekam jejak. Salah satu rekam jejaknya sekolahnya. Ada yang sekolahnya nggak karuan-karuan. Kalau dari tentara kita rekam jejak itu harus lihat apakah dia dari Akabri, punya di Kelapa, Sesko TNI, Sesko Angkatan, Sesko TNI, dan Lemhanas. Kalau nggak komplit gitu, rekam jejaknya nggak komplit. Rekam jejaknya nggak komplit. Apalagi kalau nggak mengenal sama sekali itu, ya, sama sekali nggak mengenal. Seperti misalnya Joko Widodo. Saya terus terang saya bingung, saya nggak jelas pendidikannya. Dari wali kota, ya Dr. Andes. Tapi waktu presiden, insinyur, apa sekolahnya ini? Ya, apa sekolahnya? Saya bukan apa-apa, saya nggak ada gelar apapun, enggak. Tapi saya melakukan porsi saya. Saya tentara, saya harus selesaikan Akabri saya selesaikan di Kelapa saya selesaikan Sesko TNI saya selesaikan Sesko Angkatan, Sesko TNI, dan Lemhanas. Saya selesaikan, karena itu kewajiban saya. Apa saya harus ngambil di sini kan Dr. Antoni, Dr. Anton, enggak, itu kan porsi saya. Itu juga Lemhanas sih. Ini saya salut. Tapi satu yang saya lihat, berapa kali sekarang Gubernur Lemhanas itu bukan orang Lemhanas, tidak pernah sekolah di Lemhanas, mau dibawa kemana Republik ini? Sudah jadi petugas parpol, partai politik, ya juga tidak Lemhanas. Apa kualitasnya? Semoga ini bisa didengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya lanjut yang lain, jadi korupsi ini nampaknya kan sudah merambah kemana-mana, dan salah satunya tadi contoh mencontohkan tentang bagaimana bahkan tentang KKB atau itu bagian dari korupsi. Jadi apakah korupsi apa yang disampaikan Pak Arto tadi itu ada diambil masuk ke kekuasaan atau untuk memelihara komponen-komponen yang dianggap dia mungkin diberikan cara-cara mencari uang dengan korupsi itu? Kalau menurut saya masuk di kuasa, karena keputusan untuk menentukan KKB atau bukan KKB itu, dan perlu diketahui orang korupsi itu bukan cuma dari misalnya kayak BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Tidak, orang korupsi itu bukan dari keuangan saja, tapi mulai dari membuat perencanaan, dari membuat kebijakan, itu sudah tertempel di korupsi, sudah jadi orang korupsi. Sehingga kalau saya sarankan tetap aja pasal berapa itu misalnya BPK, tinggal saya bilang aman, adendum. Di dalam adendum itu tidak, misalnya BPK ini bukan aman Badan Pemeriksa Keuangan, tidak lengkap. Tapi harusnya Badan Pemeriksa Kinerja Negara. Sehingga nanti kalau di bawah kinerja negara itu saya ada 3. Ada Badan Pemeriksa Kinerja Legislatif, ada pemeriksa yudikatif, dan ada eksekutif. Tapi sekarang ini juga korupsi, dan maaf, ada nggak pemerintah kita yang punya badan pemeriksa dan pengawasan daripada kinerja negara, kinerja pemerintah? Jadi kalau kita katakan ada POIK, planning, organizing, executing, dan controlling, ini ada planning, Bappenas. Walaupun Bappenas ini bagian daripada korupsi sekarang, dia cuma bagi kue aja. Datang orang si oligarki, ini porsi saya ini dapat, tapi dia berbagi, dia ada fungsi. Terus organizing itu ada di Seknek menentukan semua
institusi non departemental, executing semua menteri-menteri daripada yang menangani bidang-bidang itu. Walaupun kenapa jadi menteri? Menterinya dari partai semua. Mereka berebut. Jadi dia punya misi, saya untuk menjalankan pemerintah, tapi jangan lupa saya dari partai. Saya juga menjalankan misi daripada partai. Itu bagian daripada korupsi. Controlling ada nggak? Nggak ada. Kalau kita lihat, oh ada Pak, di departemen ada iri. Enggak. Iri itu undergo daripada menteri. Kita ingin inspektorat itu yang independen, langsung di bawah presiden. Enggak ada itu. Jadi kalau ada pemerintahan baru seperti itu harus ada. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kami sekarang kepada Pak Anton Permana dulu, Pak Anton Permana. 15 sampai 20 menit. Nanti yang putaran kedua nanti kita saling menanggapi sudah. Sekarang dari Pak Anton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang ada saya atau Marwan, Roni. Menarik tentang korupsi ini kayak nggak habis-habisnya ya. Kalau kayak bilang kita main game itu, zombie itu nggak habis-habis. Udah pakai korupsi itu nggak habis-habis. Tapi ini menarik, itulah tantangan bangsa kita ke depan. Dan ini juga tidak masalah kita, masalah seluruh negara. Nah, kita mungkin karena saya dari basic ilmu pemerintahan, kemudian saya coba membahasnya dari perspektif pemerintahan. Jadi bicara tentang korupsi, kalau secara data kita tahu tahun 2002 kita pada peringkat 110 dari 180 negara. Peringkat 110 dari 140 negara. Peringkat Pasifik kita juaranya. Ini gak main-main nih, Maro. 2022. Ya, itu dari Transparansi Internasional itu kita dari peringkat ke 110 dari 180 negara. Artinya, bayangin, hanya berapa negara yang seharusnya kita 50 besar pun kita nggak masuk, kita seharusnya malu. Ini 100 besarnya kita nggak malu, nggak masuk. Yang katanya sudah melakukan era reformasi, yang katanya wah luar biasa lah kalau kita lihat kampanye ya, iklannya sangat tidak sesuai dengan fakta yang itulah fakta yang hari ini. Terus yang kedua, saya teringat dalam bukunya John Girling tentang corruption, capitalism, dan demokrasi itu membagi korupsi itu ada 3. Pertama secara 3 dimensi ya. Pertama korupsi secara dimensi individual dan insidental. Ini maksud di sini adalah korupsi yang dilakukan oleh perorangan, tapi lembaganya bersih. Itu dimensi pertama. Nah, misalnya di sebuah departemen, ialah main 2 cawe-cawean dengan kontraktor kanan. Tapi secara umum kementeriannya masih terjaga, masih bersih. Dimensi yang kedua adalah yaitu dimensi institusional. Itu lembaganya pun sudah terlibat di dalamnya. Sudah sistemik, sudah sistematis. Dan yang ketiga ini lebih parah lagi, sudah sistemik dia, sosial sistemik. Secara personal, dia sudah terindividual, secara kelembagaan, dan antara kelembagaan dengan individual, dengan rekanan, dengan kontraktor, dengan pemangku kebijakan, kata Pak Harto. Dan jadi korupsi itu tidak hanya dengan Menpora, tidak. Dari membangun, merancang suatu perencanaan itu, korupsi itu sudah bisa terjadi. Apalagi dalam pengalokasian anggaran. Nah, sekarang kita lihat potret ini, dari 3 dimensi ini, gimana negara kita ini? Ada nggak lembaga negara kita, lembaga tinggi negara kita yang tidak pernah masih bersih dari korupsi? Ya, jangankan itu, penegak hukum aja ada nggak yang bersih? KPK nggak ada, BPK kita masuk, ya. Apalagi MPR, ketua MPR, ketua DPD, ketua DPR, apa semuanya Bang Marwan? Mungkin presiden aja yang bukan tidak ada, belum. Nah, maksudnya tanda petik. Menurut saya, setuju nggak? Bukan tidak ada, belum. Artinya ini kan ada sistemik ini. Nah, kalau begitu, kalau kita lihat lagi dari bukunya Joseph ini dari Corruption, Political and Development itu, berarti korupsi ini sudah menjadi watak dan karakter, itu bahaya. Kalau korupsi itu sudah sistemik, sekarang kenapa tidak sistemik? Ada dana bos diberikan kepada kepala sekolah guru, penjara. Ada dana bantuan desa pada desa-desa, 3.700 kepala desa sekarang sudah tersangka dari apa lini yang tidak ada korupsi. Setiap pemerintah itu dikasih uang, dia tidak korupsi, di penjara. Nah ini kan sudah berbahaya kalau negara kita sudah korupsi itu sudah menjadi watak tak berlaku, berarti apa yang disebut dengan pemerintahan kleptokrasi itu sudah terjadi di Indonesia.
bahaya Pak, ini dalam piramida kerusakan korupsi itu paling tinggi itu adalah pemerintahan kleptokrasi. Pemerintahan secara sistem sudah menjadi maling. Korupsi ini kan bahasa halusnya aja nih Pak. Kalau bahasa kampung kita aja lah Pak Marwan pakai maling uang rakyat. Ya, kleptokrasi udahlah. Ini kita tahu eufemisme namanya. Memperhalus lonte jadi PSK. Ya jadi ya orang berkorupsi. Jadi dia pakai baju orang itu jadi bangga kan. Maling sudah selesai. Ini koruptor ini maling. Koruptor dan beda korupsi dengan koruptor adalah kalau koruptor korupsi yang ketahuan, yang ditangkap. Dan juga koruptor yang baru ketahuan. Nah, ini kan permasalahan yang tidak main-main terhadap bangsa kita. Bayangin, Pak. Ini, berapa BPK temuan 349 triliun. Belum yang emas 188 triliun. PPTK kemarin temuan itu. Mana Kementerian Keuangan saja? Nah, itu kita baru yang berbicara tentang yang ada anggaran-anggaran di departemen-departemen. Kalau kita bicara tambang, Pak, ini apa nih ahli pertambangan? Deputi aja bilang orang 5.000 triliun ya. Yang transaksi pertambangan tahun 2022, tapi uangnya nggak ada di Indonesia. Kemana perginya ini? Nah, kita jadi saya gini, bayangin korupsi ini jangan dianggap tidak berdampak terhadap negara kita. Kalau korupsi ini tidak ada, nggak mungkin kita berutang. Kalau korupsi ini bisa tidak ada, nggak mungkin ada jalan berlubang. Pupuk-pupuk langka ya subsidi. Bayangin, utang kita ada kalau digabung semuanya. Sekarang udah 7.000 triliun. Digabung dengan swasta hampir 15 ya. 15 triliun atau 16 triliun. Utang kita, seharusnya kalau lihat sumber kekayaan alam kita nggak ada negara kita berutang. Malah siapa Bang Nizam Nurusi bilang pandai aja kita mendisiplinkan pajak, so Bang Faisal Basri, selesai negara kita nggak ada utang. Tapi apa penyebabnya? Jadi korupsi tadi. Korupsi ini adalah permasalahan bahaya laten yang sangat luar biasa bangsa dan negara kita. Cuman sayangnya fokus pemerintahan kita kepada radikal toleransi politik identitas ini masalah. Yang merusak itu korupsi. Kalau kita korupsi itu kita nggak ada anak kita nggak sekolah, yang terlantar, jalan berlubang, pupuknya mahal, biaya hidup sekarang berapa mahalnya, susah cari kerja, gaji-gaji honorer itu bisa di-upgrade semuanya, bisa disubsidi. Baik keuangan begitu besar hanya menguap kepada hanya kelompok-kelompok tertentu, ya kleptokrasi tadi. Nah, ini yang menurut saya ini perlu kita bahas bersama, ini bukan main-main lagi. Nah, kalau kita berbicara secara ilmu hukum ini. Kalau tadi secara aspek ilmu pemerintahan, secara ini korupsi ini kan salah satu perbuatan melawan hukum. Kalau kita berbicara hukum, sistem hukum itu ada 3. Yang itu saling berhubungan, itu legal substan, legal kultural, dan legal struktural. Legal struktural itu adalah pelakunya, ya, pejabatnya. Legal kultural, legal substan itu aturannya. Nah ini salah satu, kalau struktural, memang kewenangannya ini sudah kelewatan sehingga dia memberikan keleluasan untuk melakukan korupsi. Legal substan aturannya yang buat mereka sendiri, Pak. Sekarang, mohon maaf, punishment-nya apa sih korupsi? Nggak bikin efek jerah. Beda dengan Singapura, Pak. Singapura kalau koruptor itu jangan pegang KTP, buka rekeningnya nggak boleh. Ya, gimana dia mau berangkat kemana-mana? Gimana dia belanja rekening nggak ada? Dia memang dimiskinkan. Jadi orang takut korupsi. Kalau sekarang koruptor masih bisa nyimpan uang di sana, uang di sini. Malah ada orang yang saya kan mantan narapidana penjara, belum narapidana, belum inkrah. Di penjara malah koruptor itu punya uang, orang minyak uang di dalam penjara politik. Iya, setanan politik. Saya tahu sekali bagaimana seorang tahanan punya uang. Kalau negara-negara maju yang indeks korupsinya sedikit, mana ada cerita dimiskinkan, dirampok, perampasan aset. Sekarang undang-undang perampasan aset kita ini masih kayak main yauma. Ya, pemerintah sudah mengajukan, Pak Ide Dongger bilang mana jangan bermain, nggak ada bilang DPR nggak ada pernah terima pengajuan. Nah itu sejak kalau legal substan tidak ada efek jerah sehingga ya korupsi masih merajalela. Coba hukum mati atau dimiskinkan dia atau pembuktian terbalik atau perampasan aset miskinkan. Jadi ada efek jerah. Ini setelah keluar korupsi dia masih bisa maju lagi, bisa jadi presiden lagi, masih cengengesan, bisa bikin usaha lagi kan aneh. Ya. Jadi nggak ada efek jerah. Yang ketiga adalah legal kultural. Nah ini kalau dapat menjadi kultur yang saya bilang tadi kan. Mohon maaf. Saya punya banyak teman-teman di lembaga. Ketika ada yang tertangkap di kelembagaan, apakah itu menteri, deputi, yang mereka bilang apa? Lagi apes. Bukan musibah, lagi apes. Artinya, lagi apes. Jadi semuanya korupsi, tinggal itu aja yang apes. Kalau saya terjemahkan seperti itu, ini kan berbahaya negara kita. Korupsi. Nah, untuk itu mungkin kalau berharap pada rezim ini, kalau kita lihat tradisi dalam pemerintahan itu ya kita secara kultural
Kan bangsa kita menganut paternalistik. Ya. Dia tergantung pemimpin. Kalau kata orang, kalau ikan itu busuk dari kepalanya. Nah, kalau kita lihat, kita harus jujur, kondisi sekarang ini yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi korupsi ya harus presiden. Dia kepala negara, dia kepala pemerintahan. Dan dia punya kewenangan yang lebih luas. Ya, dia punya KPK, dia punya Jaksa Agung, dia punya Kapolri, dia punya KPK, dia punya intelijen. Kalau dia punya niat, punya political will untuk menindak korupsi, nggak ada yang nggak bisa. Tapi sekarang keteladanan itu, political will itu ada nggak pada presiden kita? Jawabannya ya kita lihat sendiri. Korupsi sama makin merajalela atau tidak? Jadi KPK itu berhasil bukan menangkap korupsi menurut saya, menekan korupsi. Kejaksaan itu berhasil bukan menangkap para koruptor, bukan menekan. Sehingga tidak ada lagi kebocoran anggaran, tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Menurut saya esensi dari penindakan korupsi itu di situ. Tapi kalau kita kan tidak, berhasil menangkap, apalagi yang ditangkap musuh politiknya, apalagi yang ditangkap yang berseberangan dengan pemerintah, itu menjadi impor yang luar biasa. Tepuk tangan itu semuanya, kan? Bukan itu esensi dari pemerintahan korupsi. Bagaimana melahirkan efek jerah, ya uang rakyat, uang anggaran kita bisa diselamatkan, itu bisa diberikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Itu esensi yang menurut saya. Sehingga lahirlah yang disebut good governance, good governance. Kalau good governance sudah terlaksana berarti good community, good corporate, itu kalau dalam pemerintahan. Nah ini kita lihat ada nggak terjadi dalam pemerintahan kita sekarang? Jawab aja sendiri, kan? Sama rusak. Saya bilang tadi kan, dikasih uang kepada kepala sekolah, ya kursi dana pos. Dikasih ke dana desa, kursi kepala desa. Ya. Nah ini kan parah. Ada apa? Nah menurut saya kalau ini perbaikan harus dari pemimpin tertingginya itu presiden. Apapun sekarang terjadi korupsi, komitmen diam. Dulu kan kita reformasi ini anti KKN. Ya kita berada Pak Harto dulu sebagai dan Marinir, saya masih ingat dia membuka pagar itu Pak ya, supaya demi rakyat ada perubahan. Reformasi. Ternyata perubahan apa yang kita dapat? Korupsi indeksnya semakin parah, semakin apa? Kesejahteraan, yang paling harmonisasi masyarakat kita tambah rusak. Ya, kedaulatan kita lihat berapa ratus kita tambang kita yang dibawa dari Sulawesi itu keluar mana? Dengan sistem konsesi kita hanya dapat pajak doang. Yang keberusahaan pasir laut lagi nih Pak, berimbang Pak. Pasir laut dengan alasan pendalaman alur bla 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 ini berkeluar beritanya 1,9 miliar kubik ada orderan dari negara sebelah. Gila kan? Apa ekosistem kita? Lingkungan kita. Nah semua itu adalah cadangan tabungan untuk masa depan anak-anak kita generasi muda. Ini para mahasiswa harus tahu nih Om Lin. Jangan diam nih para mahasiswa nih, jangan malah tidur, jangan mager, jangan malas gerak, jangan jadi generasi rebahan lah. Ini masa depan kalian itu lagi dirampas. Itu adalah untuk masa depan kalian, untuk sekolah, untuk kesejahteraan kalian. Itu yang dirampok sekarang oleh para koruptor. Itu koruptor yang sudah sistematis. Apa sistematisnya? Kalau ada dapat proyek, kalau ada kebijakan, dapat tahu sama tahu aja. Karena sistematis itu. Ya, ini fakta kita sampaikan hari ini. Ya, buktinya udah banyak. Nggak perlu kita sebutkan lagi, udah banyak. Berarti itu sekiranya dari pendapat saya, Om Lin. Nah, ini perlu jadi konsentrasi kita bersama. Ya, kalau ini perbaikinya harus dari kepalanya. Mungkin nah, presiden harus tanggung jawab. Sedikit terjadinya sistematis itu karena tidak ada penindakan atau memang dipelihara seperti apa? Dalam teori kepemimpinan itu, ya harus keteladanan seorang pemimpin dulu. Keteladanannya mengejarkan dia untuk tidak korupsi tidak. Dia punya protokol untuk melakukan penindakan. Nah ini kita kemarin anaknya dilaporkan kan, ya. Terlepas salah betul, tapi anaknya dilaporkan, ya, sama saudara kita Ubedullah. Ya gimana lakukan penindakan, ya kan? Saya ingat adalah kata-kata Sufi dari Syekh Atila Iskandar, ketika manusia mati dikubur di tanah, tapi ketika tanah mati dikubur di mana? Ketika pakaian kotor dicuci di air, tapi ketika airnya kotor cuci di mana? Ini bahaya nih. Kalau bahasa Padangnya ada Pak, tonggak warabah Pak. Nah nanti Pak Harto tuh pernah hidup di Padang tahu maknanya. Ini kan bahaya nih, tonggak warabah. Nah ini menurut saya, jadi keteladan pemimpin. Apapun itu dalam sistem tentara udah jelas, nggak ada kesalahan abuak, semua kesalahan komandan. Dia punya kewenangan, dia punya kuasa, dia punya kendali. Kalau kesalahan gue ya salah dia. Jangan nanti pas bantu presiden, pas utang negara, jangan gitu dong. Harus fight. Nah gitu juga dalam pendidikan korupsi ini. Ya, berarti ini kesalahan. Saya lihat ini ada tanggung jawab presiden harus menyelesaikan masalah ini. Ini masih ada waktu nih, 1 tahun. Terakhir, masih ada waktu kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah
masalah korupsi ini di Indonesia. Jangan juga hanya berlaku pada musuh-musuh politik. Jangan jadi ini juga dari masalah permainan politik juga, itu juga peringatan. Sebab apa? Kekuasaan itu berganti, Pak. Jangan juga sewenang-wenang loh. Kalau malika mulki timul kamantasya, Allah itu akan mempergilirkan kekuasaan. Nanti dia terlalu kasar, nanti kalau dia lencang, dia juga dicari orang. Nah, sampai kapan negara kita kayak gitu? Ini juga harus diingat oleh Pak Jokowi dan rezimnya. 1 tahun lagi, Mas Agit, lakukanlah perbaikan. Kita pasti akan support untuk perbaikan, kita support. Kabir, tapi habisin semuanya. Ya, jangan timbul di mata dipiciankan, timbul di paru dikampikan kuasa orang Padang. Pilih kasih, diskriminatif. Gitu. Biar masuk dikit, Pak. Pas orang ini ada juga nonton. Sementara itu. Terima kasih, Pak Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini tadi dari Bapak tadi kan menyampaikan bagaimana sudah merambah kemana-mana. Sebelum nanti membahas itu, mungkin Prof melihat korupsi yang ada sekarang ini sebelumnya sudah seperti apa? Sejauh mana? Apakah memang masih ada bisa pemecahan atau seperti apa? Ya, terima kasih Ulin. Jadi kita lihat memang korupsi ini sudah tadi yang disebutkan oleh Pak Jenderal mengenai sudah mendarah daging. Ya, kalau kita lihat sudah sampai ke akar-akarnya. Dan saya melihatnya juga di sini malah yang tadi ya terstruktur TSM sistematis yang akan menjadi sistemik dan kemudian ya sangat masif ini sangat luar biasa nilai-nilai korupsinya ini. Jadi kita lihat bahwa di sini ada yang ini disebutkan saja, ini ada di Kementerian Keuangan. Ya, korupsinya sangat begitu masif, Fantastis itu. sampai transaksi mencurigakannya 349 triliun. Nah, apakah itu sebagai kebetulan? Tidak, karena ini sudah diberitahu oleh Pak PPATK dalam waktu yang sangat lama. Nah, berarti tadi menjawab sebetulnya didiamkan juga, gitu kan? Nah, bahkan yang terindikasi korupsi malah disingkirkan. Disingkirkan apa artinya? Artinya adalah diamankan supaya sistem yang mereka pelihara, sistem koruptif yang mereka pelihara tidak terkena, gitu kan? Oke, Anda udah terkena nih, udah tercium sama PPATK, Anda dikeluarkan dari situ. Nah, ini ya semuanya masih bermain. Karena salah satu direktur dari di Direktorat Jenderal Pajak itu mengatakan 50% hasil fee negosiasi, ya berarti hasil korupsi, itu adalah 50% untuk direktur dan subdirektorat. Dibagi-bagi. Nah, kemudian 50%-nya lagi itu untuk tim pemeriksa. Itulah kenapa setelah diungkap, Gayus Tambunan mempunyai harta sedemikian rupa. Sewaktu Gayus Tambunan tertangkap, lalu kemudian ada melibatkan 27 nama, tetapi tidak diusut. Nah, begitu juga yang lain-lainnya. Jadi ini sudah yang sistematis sekali gitu. Jadi ya saya menambahkan korupsi kolektif. Saya menambahkan yang kolektif gitu. Dan itu satu di kementerian dan ada di ya baru-baru ini di Kominfo, ya kan? Bayangkan dari 10 triliun dana yang diturunkan 8 triliun korupsi. Ini apa kalau tidak bukan masif dan terencana dengan baik dan sebagainya gitu. Ini sudah kolektif gitu. Kolektif bahkan bisa bermain dengan supplier, vendor, artinya mereka tidak perlu supply, artinya supply-nya fiktif toh, karena tidak dibangun 3.000 tower lebih tidak dibangun gitu kan. Nah ini itu di Kominfo dan kita tahu yang sudah tertangkap ini di Kementerian Sosial, di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perhubungan, ada juga Dirjen Kereta Api masuk juga, Hukla, hubungan laut dan hubungan udara itu ada korupsi semua di situ di perhubungan. Terus ada Kementerian SDM yang namanya korupsi tunjangan kinerja tukin. Jadi ini kan luar biasa. Tadi disebutkan juga ada yang namanya kejaksaan, hakim, ada hakim agung tertangkap.
Ya, Semuanya udah tersangka. Semuanya udah tersangka. sudah tersangka. Jadi ini kan luar biasa. Lalu kemudian di BUMN juga kan besar sekali. Yaitu Garuda, Krakatau Steel, lalu kemudian ada Waskita Karya, ya. Dan sekarang ini lagi disidik BUMN bekerja sama dengan Bea Cukai, yaitu mengenai informal. Ini kan lagi disidik kan. Dan tadi saya belum menyebutkan juga Kementerian Perindustrian, yaitu mengenai impor garam gitu. Jadi yang tadi dikatakan kalau belum tertangkap kita belum tidak berarti tidak ada korupsi. Kalau yang tertangkap apes kan gitu. Nah ini masalahnya. Terus kebijakan ini yang paling parah lagi adalah korupsi mengenai dengan kebijakan yang koruptif. Yang baru-baru ini adalah terindikasi yaitu mengenai ekspor pasir laut atau pasir laut ya begitu ya. Pasir laut kan sekarang udah boleh lagi ditambang gitu kan. Nah ini kan mendekati tahun politik, perlu duit. Mengenai tahun politik perlu duit, diberikan lagi. Nah ini kan indikasi bahwa di sini ada permainan politik. Kalau memang itu tidak ada, kita lihat siapa yang pihak-pihak yang melakukan itu, tambang pasir laut itu, siapa yang melakukan ekspor harus dibuka. Jadi publik harus melihat, publik harus menuntut ini siapa saja pemainnya. Ya, biar ada transparansi. Kalau memang ini adalah untuk benar-benar pendalaman atau apapun ya, jadi alur itu, dan kita lihat. Kalau pemainnya hanya oligarki saja, pemainnya hanya penguasa saja, jelas ini adalah kebijakan koruptif. Kecuali dia memberikan kepada mungkin 1 juta orang yang bisa UMKM yang boleh menambang gitu kan, itu demi rakyat gitu kan. Nah ini apa gitu? Ini yang kita harus lihat. Dan kemudian kita lihat kebijakan koruptif ini adalah misalkan kartu prakerja. Semasa pandemi dikeluarkan kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kartu prakerja itu seolah-olah membantu si pencari pekerja, si orang yang mau cari kerja. Seolah-olah dia diberikan, tetapi dia itu diberikannya uang seolah-olah ke dia, tapi kemudian dikeluarkan lagi untuk training di platform. Platformnya cuma 8 platform. Ya, nggak boleh ke tempat lain. Dan 8 itu mungkin teralokasi 1 atau 2 yang sangat besar gitu. Nah, ini juga harus ini puluhan triliun. Sedikit dia punya itu dananya. Terus kemudian tes PCR, tes untuk COVID, itu apa dananya? Itu siapa yang menikmati gitu? Dan yang memberikan ini kan kalau kita bicara tes COVID, ini kan harusnya public goods. Public goods, pasal 33 itu mengatakan harus dikuasai oleh negara. Yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dan artinya tidak boleh diberikan ke swasta. Apalagi kalau kita lihat harga-harga tes PCR itu harga eksploitatif, harga monopoli, harga kartel. Di mana pada awal-awal sempat 2 juta lebih, 2,5 juta, turun ke 2 juta, turun menjadi 1.200.000, 900, dan sampai ke sekarang ini sekitar hampir 300.000, 270.000. Ini berapa marginnya? Ini kan harus diusut semua gitu kan. Dan ini kebijakan-kebijakan yang koruptif. Dan kebijakan koruptif ini sangat besar sekali. Khususnya tes PCR ini adalah merugikan APBN karena APBN bayar ya, ada orang yang sakit COVID atau bagaimana ke rumah sakit, puskesmas atau segala kan gratis dibayarin oleh negara. Nah, berapa itu uangnya gitu? Jadi PCPEN, jadi penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional itu dananya itu sekitar 700 triliun.
Nah, berapa itu yang benar-benar Organisasi ya, tepat sasaran nggak? yang ini yang dinikmati oleh mereka yang menikmati kebijakan koruptif ini, gitu. Monopoli dan sebagainya. Ini sangat luar biasa. Dan yang kita patut sayangi dan juga kita patut kritisi bahwa kebijakan ini sudah bermain di area politik. Jadi ini adalah demi politik. Korupsi itu adalah, ya tadi dikatakan maling, kalau saya bilang, saya pernah menulis menggunakan istilah perampokan uang rakyat. Ini adalah perampokan uang rakyat, ya, korupsi ini uang APBN. Lalu digunakan untuk apa? Untuk pemilu dan untuk menghajar rakyat lagi. Ini kan lingkaran setannya di situ kan. Jadi digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Jadi korupsi ini untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi dia membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu, lalu pihak tertentu itu menggunakan kekuatan uangnya untuk merebut kekuasaan lagi. Nah, ini yang harus benar-benar diputus itu. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab? Ya tentu saja tidak ada. Semuanya adalah ya pasti berujung kepada pemimpin. Dalam hal ini adalah presiden. Sekarang di dalam pemilihan, ini kita lihat ya, menteri-menteri dari partai politik. Dan tidak terlepas dari ada kepentingan-kepentingan untuk partai politik tersebut. Ya, untuk itu pendanaan dan sebagainya. Bahkan kita lihat ada menteri-menteri atau petinggi-petinggi di gubernur, DPR itu yang terindikasi, yang sudah disebut bahwa ada mungkin terima aliran dana untuk korupsi, tetapi masih tetap bisa dijadikan petinggi pejabat negara. Nah, ini artinya ya berarti kan ada pembiaran bahwa kalau istilah di mana di masyarakat ya ini adalah tersandera gitu kan. Jadi disandera untuk mengikuti apa kemauan penguasa. Kalau Anda tidak mau, lalu tidak mau mengikuti, malah fakta-nya dibuka. Contohnya banyak yang mengatakan bahwa kenapa Joni Plate ditangkap, ya karena Nasdem itu mencalonkan Anies Baswedan gitu kan, di mana mereka ini tidak setuju bahwa ada partai-partai terutama partai koalisi yang mencalonkan yang tidak di-endorse oleh kekuasaan kan gitu kan. Nah, jadi penangkapan terhadap Plate ini bukan murni untuk penegakan hukum. Banyak yang berpendapat begitu gitu kan, banyak yang berpendapat begitu bahwa dia memang melakukan korupsi, pasti kelihatannya adalah mereka melakukan gitu. Tetapi ini adalah tebang pilih gitu. Nah, ini tebang pilih yang bahaya gitu. Nah, ada indikasi ke sana gitu, tetapi ada karena apa? Karena ada ya kalau di kementerian lain langsung OTT kan, ya, langsung OTT kelihatan gitu kan begitu. Nah, ini ada yang mengira begitu karena ini sudah tahun politik dan sebagainya, ada yang itu. Nah, untuk menghindari persepsi masyarakat bahwa ini adalah tebang pilih, ini harus diusut setuntas-tuntasnya karena Mahfud sempat mengatakan bahwa kemungkinan besar ini ada aliran dana ke partai politik. Nah, ini kan harus diusut gitu kan. Siapa saja gitu kan untuk itu. Bahkan sempat edar apa namanya yang di media sosial ya, itu siapa saja yang terlibat gitu kan. Gitu. Nah, ini harus diusut setuntasnya. Nah, kalau Jokowi presiden tidak bisa mengusut itu, ya berarti dipertanyakan. Pertama adalah kapabilitasnya, apakah memang pantas untuk menjadi presiden? Kalau dia ini tidak bisa tuntas, atau apakah memang ini ada deal-deal politik sendiri
yang untuk memang melakukan tebang pilih sehingga tidak bisa mengusut setuntas-tuntasnya. Masyarakat harus mendorong, tidak ada jalan lain. Korupsi yang sudah demikian masif ini harus diputus dan harus didorong terus. Siapa yang bertanggung jawab, dan ini jadi masyarakat tidak bisa diam, tidak hanya ini, harus mendorong bahwa ini dituntaskan gitu. Bukannya hanya lagi siapa yang bertanggung jawab sudah pasti, tapi yang penting adalah aksi bahwa ini harus dipertanggungjawabkan. Masih ada waktu sedikit. Jadi Pak Antoni tadi cukup menambahkan ternyata apa yang sudah dilakukan Pak Anton dan Pak Aswal ini. Bahkan ini sekarang menyebut ada Kemensos, ada di perhubungan, ada di perindustrian. Berarti ada kemungkinan di semua kementerian itu akan ada seperti itu. Ya, kalau kita di banyak kementerian kemungkinan besar ada, tetapi kan yang tadi belum tertangkap bukan berarti tidak ada korupsi kan, gitu kan. Dengan kondisi yang begini, kita bisa mengatakan bahwa hampir di semua kementerian ini ada, tinggal tunggu waktu saja gitu. Nah, ini dugaan dari masyarakat ke situ karena ini begitu masif. Baik, sementara mungkin Pak Marwan Batubara. Oh, sedikit. Saya tadi belum lagi itu ada 7 kementerian ya, terus ada perindustrian dan perdagangan. Jadi ya hampir kalau dilihat, apalagi Kementerian Ekonomi, kementerian yang itu sudah banyak sekali gitu. Nah, saya nggak tahu kalau kementerian PKPM ya. Nah, itu apa enggak? Karena dia nggak mengambil duit. Tapi ada perizinan. Itu, Tapi perizinan. nah, dia perizinan gitu kan ya. Nah, itu tinggal dilihat aja. Karena ini sangat supporter Pak Jokowi sekali. Kelihatannya saya sini, kelihatannya. Baik, Pak Marwan mungkin akan menambahkan, tapi sekaligus mungkin sudah memberikan, kalau sudah seperti ini, solusinya seperti apa usulan dari Pak Marwan secara masif pula udah seperti kayak gini, apa bisa secara sedikit demi sedikit misalkan presiden akan datang seperti ini, atau harus yang lebih masif lagi seperti apa mestinya? Kalau di tayangan-tayangan video kan kita lihat entah benar entah tidak, kalau di Cina itu misalnya katanya ada sudah dimasukkan ke kandang buaya, untuk supaya timbul efek jerak. Dan kita seperti apa mungkin itu nanti bagian akhir, silakan Pak Marwan. One Kawan TV 1